Perkenalkan, nama saya Ruth Catherine Lingga, NIM 8560512666. Saya dari kelas S1 PGSD Pokjar Dairi, semester 2. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas perspektif global modul 4, yaitu mengenai isu-isu dan masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Di dalam modul 4 ini ada dua kegiatan belajar. Yang pertama yaitu isu-isu dalam kaitannya dengan kepentingan nasional, dan yang kedua adalah masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai kegiatan belajar 1, yaitu mengenai isu-isu dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Manusia sebagai penghuni permukaan bumi dari waktu ke waktu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, selalu meningkat. Peningkatan jumlah penduduk tersebut membawa dampak luas terhadap segala kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mengumpulkan berbagai cara dan alat yang kita kenal sebagai teknologi. Perkembangan, kemajuan, dan penerapan teknologi untuk melayani kebutuhan hidup merupakan ciri peningkatan kualitas kemampuan penduduk sebagai sumber daya manusia. Dikuasainya kemampuan teknologi sebagai suatu kiat memenuhi kebutuhan hidup yang makin meningkat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pengetahuan dan ilmu yang menjadi komponen budaya umat manusia. Oleh karena itu, pengetahuan, ilmu, teknologi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga dalam bahasa sehari-hari dipadukan sebagai iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kenyataan yang bermakna sangat luas dalam kehidupan manusia hari ini dan hari-hari mendatang yaitu kemajuan iptek elektrik elektronik yang menghasilkan multimedia yang meliputi radio, telepon, televisi, faksimile, dan internet. Kemajuan di bidang ini telah memperlancar dan mempercepat arus berita serta informasi dari satu kawasan ke kawasan lain di permukaan bumi, sehingga dapat dikatakan seolah-olah di antara kawasan-kawasan tadi tidak ada jarak pemisah. Oleh karena itu, Marshall McLuhan atau Russell L. Ackoff tahun 1974 menyatakan bahwa dunia saat ini telah menjadi dusun global atau global village sebagai cerminan betapa cepat dan ekstensifnya arus berita serta informasi yang harus kita respon dengan cepat pula. Padahal suasana yang demikian itu sebelumnya belum pernah kita alami. Oleh karena itu, abad ini dinyatakan sebagai abad informasi yang oleh Alvin Toffler tahun 1980 dinyatakan pula sebagai gelombang ketiga atau the third wave. Mary M. Merrifield tahun 1997 mengemukakan beberapa isu dan masalah global, yaitu yang pertama pokok-pokok penduduk dan keluarga berencana, yang kedua hak rakyat menentukan pemerintahan sendiri, yang ketiga pembangunan, yang keempat hak asasi manusia, yang kelima imigrasi dan pengungsian, yang keenam kepemilikan bersama secara global, yang ketujuh lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang kedelapan persebaran kemakmuran teknologi, informasi, sumber daya dan jalan masuk ke pasar, yang kesembilan kelaparan dan bahan pangan, yang kesepuluh prasangka dan diskriminasi. Isu dan masalah yang telah dikemukakan tadi bukan lagi hanya dirasakan secara lokal dan regional di tempat-tempat serta kawasan tertentu, melainkan telah menjadi isu dan masalah global yang dirasakan serta disadari oleh masyarakat dunia. Badan dan lembaga dunia, baik organisasi yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, maupun yang di luar PBB seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, telah menaruh perhatian serta kepedulian terhadap masalah-masalah global tersebut. Sebagai contoh tinjauan lebih terurai, kali ini saya akan mengangkat beberapa isu dan masalah global, yaitu seperti penduduk dan keluarga berencana, pembangunan, hak asasi manusia, migrasi, lingkungan, dan sumber daya. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk bukan hanya merupakan masalah nasional Indonesia, melainkan juga merupakan masalah bangsa lain, baik bangsa-bangsa yang terbelakang dan sedang berkembang, maupun bangsa-bangsa yang telah maju.
Persoalan-persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta perumahan ataupun pemukiman yang merupakan masalah kesejahteraan bukan hanya masalah yang menimpa bangsa Indonesia, melainkan dialami oleh seluruh bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, masalah ini dapat dinyatakan sebagai masalah global. Salah satu upaya mengatasi masalah penduduk yaitu dengan melakukan program keluarga berencana dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh bangsa Indonesia, melainkan juga dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Pelaksanaan program keluarga berencana tidak lancar seperti yang direncanakan dan diharapkan, melainkan masih menghadapi berbagai masalah. Oleh karena itu, program ini selain merupakan upaya pemecahan masalah, pada pelaksanaannya juga masih merupakan masalah global. Yang kedua adalah pembangunan. Pembangunan yang oleh Barthelmess tahun 1986 dinyatakan sebagai proses yang berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik kondisi material maupun non-material, termasuk kebutuhan-kebutuhan fisikal, telah, sedang, dan akan dilakukan oleh semua bangsa di dunia ini. Namun demikian, karena pada pelaksanaannya melibatkan segala sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, termasuk kemampuan ipteknya masih banyak menghadapi masalah. Oleh karena itu, pembangunan sebagai upaya pemecahan masalah kesejahteraan masyarakat pada sisi lain masih menjadi masalah. Kenyataan demikian masih dialami oleh sebagian besar bangsa-bangsa di dunia. Yang berikutnya adalah hak asasi manusia. Sesungguhnya selaku manusia, kita memiliki hak asasi yang sama untuk diperlakukan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Namun demikian, dalam kehidupan di masyarakat, hak asasi selaku manusia ini mendapat perlakuan yang berbeda-beda oleh pihak-pihak tertentu sehingga terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia tersebut. Diskriminasi rasial, etnis, agama, dan lain-lainnya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Hal tersebut dialami oleh kelompok masyarakat atau perorangan tertentu di negara masing-masing. Masalah ini terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, masalah HAM ini tidak hanya merupakan masalah lokal dan regional di tempat-tempat serta kawasan tertentu, melainkan juga merupakan masalah global. Pelanggaran terhadap HAM baik yang dialami oleh perorangan maupun kelompok terjadi di mana-mana di dunia ini. Lalu yang berikutnya adalah migrasi. Perpindahan penduduk, baik itu dalam bentuk emigrasi atau keluar dari negara sendiri, imigrasi atau masuk ke negara tertentu, maupun dalam bentuk pengungsian atau di negara sendiri atau ke negara orang lain secara berkelompok, terjadi di mana-mana di dunia ini. Faktor penyebabnya bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, bencana alam, wabah, politik, sampai pada keamanan atau perang. Bagi kelompok atau perorangan yang melakukannya, merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya. Namun bagi negara atau kawasan yang didatangi, mungkin menjadi masalah karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah lingkungan dan sumber daya. Masalah lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, air, suara, atau kebisingan, atau sinar yang menyilaukan, banjir, kekeringan, tanah longsor, hama, dan sebangsanya yang mengganggu, bahkan mengancam kehidupan manusia, tidak hanya terjadi secara lokal atau regional di tempat-tempat atau kawasan tertentu, melainkan secara meluas terjadi di mana-mana di permukaan bumi ini. Selanjutnya berkenaan dengan sumber daya, khususnya sumber daya alam, G.T. Miller tahun 1985 mengemukakan pengertiannya, yaitu sumber daya atau sumber daya alam adalah suatu bentuk materi atau energi yang diperoleh dari lingkungan fisikal yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan demikian, antara sumber daya dengan lingkungan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada suatu ketika, suatu kondisi dapat dikatakan sebagai lingkungan. Sementara itu, jika kondisi tersebut memenuhi kebutuhan manusia, dapat dinyatakan sebagai sumber daya. Oleh karena itu, sumber daya ini tidak hanya berupa kondisi fisikal alamiah, melainkan juga dapat berupa sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai kegiatan belajar 2, yaitu masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Dari sekian jumlah negara yang ada di dunia ini, kita membedakan negara terbelakang yang sedang berkembang dan negara-negara maju. Perbedaan dan pembedaan kategori antara kelompok negara yang terbelakang dengan negara yang sedang berkembang
serta negara maju terutama terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Negara-negara yang dikategorikan ke dalam negara yang terbelakang adalah negara yang kemampuan sumber daya manusianya masih sangat rendah dalam menguasai dan memanfaatkan iptek untuk menggali sumber daya alam serta lingkungan bagi kemakmurannya. Negara-negara yang tergolong negara yang sedang berkembang, kemampuan dan penguasaan ipteknya lebih maju bila dibandingkan dengan negara yang terbelakang. Kelompok negara yang sedang berkembang telah dapat memanfaatkan iptek dalam mengolah sumber daya alam dan lingkungan meskipun masih berbobot tradisional. Namun demikian, dalam bobot yang belum begitu tinggi, penerapan dan pemanfaatan iptek maju atau canggih telah pula masuk dalam kehidupan negara, bangsa serta masyarakat yang sedang berkembang ini. Tingkat pendidikan masyarakatnya telah lebih baik bila dibandingkan dengan kelompok negara yang terbelakang. Tingkat dan kemampuan ekonomi serta pendapatannya lebih baik daripada kelompok negara yang terbelakang. Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara yang sedang berkembang. Negara-negara yang dikategorikan ke dalam negara maju, yaitu mereka yang telah menguasai dan memanfaatkan iptek canggih dalam kehidupannya. Negara-negara ini dapat dikatakan identik dengan negara industri. Pada negara-negara, bangsa dan masyarakat ini, kehidupan industri telah memasuki hampir segala sektor. Tingkat pendidikan masyarakat, ekonomi, dan pendapatannya sudah rata-rata tinggi. Iptek telah diterapkan dan dimanfaatkan dalam mengolah sumber daya alam serta lingkungan bagi kemakmuran masyarakat. Negara-negara barat, yaitu Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang, termasuk kategori negara maju. Menurut pernyataan David Makarov dalam tulisannya yang berjudul Poverty is a Rich Future, Howard F. Didsbury, Jr., tahun 1996, antara lain dikemukakan, 1/5 dari ras umat manusia hidup dalam kemiskinan yang memprihatinkan atau acute, dan sampai sekitar 40% dari penduduk dunia tidak memiliki kehidupan yang wajar atau standar yang meliputi kecukupan pangan, persediaan air yang aman dan memadai, tempat berlindung atau rumah yang memenuhi syarat dan kesempatan yang terjamin terhadap pelayanan pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Sesuai dengan pernyataan Parker dan Joel Lindner, R. E. Gross, dan Thomas L. Denison tahun 1991 bahwa kita harus berpikir secara global sementara bertindak secara lokal atau think globally while acting locally. Demikianlah tuntutan-tuntutan kehidupan dan perkembangan saat ini serta kehidupan di masa-masa yang akan datang. Demikianlah pemaparan mengenai modul 4 perspektif global, yaitu isu-isu dan masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Demikian saya ucapkan terima kasih.